Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena berkat nikmat dan karunia-Nya kita masih dapat berkumpul di perkuliahan Psikologi Lintas Budaya dalam keadaan sehat walafiat. Sebelumnya, kami mengucapkan terima kasih banyak kepada Ibu Trikwari Handayani, MSOS, selaku dosen pengampu dari mata kuliah Psikologi Lintas Budaya dan juga rekan-rekan sekalian atas kesempatan yang diberikan sehingga kami dapat melakukan presentasi tentang persepsi sosial dan kognisi sosial. Pada presentasi kali ini, saya Amira Fadila selaku moderator dari kelompok 4 akan memandu jalannya presentasi. Berikut adalah anggota dari kelompok 4, yaitu ada saya sendiri, kemudian ada Evita Nisa Nur Alfianda, ada Halimatus Sadia, ada Nadila Dwi Sulistia Putri, ada Neng Nur Hasanah, ada Restiani Nur Amelia, serta ada Syafira Damayanti. Langsung saja kita mulai pada pembahasan pertama yang akan dipaparkan oleh Neng Nur Hasanah. Kepadanya dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan saya waktu untuk memaparkan materi terkait nilai-nilai. Nilai-nilai adalah sikap yang merefleksikan prinsip standar atau kualitas yang dianggap oleh individu sebagai sesuatu yang paling diharapkan atau tepat. Nah, setelah itu, nilai adalah pandangan yang mapan bahwa perilaku spesifik atau tujuan lebih disukai ketimbang perilaku atau tujuan lain. Selain itu juga, proses dalam memahami orang lain dan diri kita sendiri dinamakan persepsi sosial. Dalam psikologi ada pendapat bahwa orang menilai, bersikap dan percaya melalui pengalaman sosialisasi dalam lingkungan kulturalnya. Jika persepsi dipengaruhi oleh pengalaman, maka akan ada kemiripan dan perbedaan dalam persepsi sosial. Baik, yang selanjutnya terkait studies world berargumen mengenai perbedaan kultural dalam nilai-nilai individu. Nah, setelah itu analisis terhadap respon menunjukkan pandangan dasar manusia terdistribusi di antara dua pendapat berbeda tentang nilai manusia. Untuk tipe pertama itu adalah konservatisme versus otonomi, dan untuk tipe yang kedua adalah hierarki versus egalitarianisme. Untuk tipe ketiga atau tipe terakhir ada penguasaan versus harmoni. Baik, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Nilai barat dan non-barat. Salah satu ilmuwan Weber mengatakan bahwa nilai paling mendasar dari peradaban barat antara lain adalah kerja prestasi, upaya efisiensi, dan konsumsi barang-barang material. Beliau juga mengatakan bahwa di dalam peradaban non-barat, nilai-nilai ini relatif penting, namun tidak dianggap kritis atau utama. Esensi nilai-nilai non-barat ialah menghormati tradisi, patuh pada otoritas, dan stabilitas yang menyeluruh. Kemudian, beberapa poin lainnya mengenai nilai barat dan non-barat diantaranya adalah: yang pertama, individualisme barat dan kolektivisme non-barat. Nilai individualisme tidak menonjol di negara berkembang non-barat dan lebih menonjol di negara barat yang maju secara ekonomi. Kemudian, umumnya dinyatakan di media massa bahwa nilai-nilai barat berkaitan dengan kemakmuran ekonomi dan sikap demokratis. Kemudian, poin selanjutnya adalah dikatakan bahwa memakai nilai-nilai barat tidak menimbulkan iklim sosial yang memuaskan. Nilai-nilai barat paling fundamental tak lagi adaptif karena mereka telah melampaui kegunaan historisnya. Nomor 3, tentang berjuang demi konsistensi teori keseimbangan kognitif. Nah, teori keseimbangan sikap dari Heider menekankan bahwa orang mencari konsistensi di antara sikap-sikap mereka. Lebih lanjut lagi, Heider mengatakan bahwa secara umum keseimbangan diraih jika dua orang yang saling menyukai sepakat terhadap sesuatu, atau ketika dua orang yang saling tidak menyukai juga sepakat pada sesuatu. Nah, beliau juga menyampaikan bahwa kita ini cenderung menaikkan estimasi ciri positif pada orang dari kelompok yang kita sukai dan merendahkan ciri positif dari orang atau kelompok yang tidak kita senangi. Nah, kemudian pembahasan selanjutnya mengenai menghindari inkonsistensi atau disonansi kognitif.
Nah, menghindari inkonsistensi ini ada 3 tahap. Yang pertama adalah meningkatkan evaluasi kita atas pilihan alternatif. Kedua, menurunkan evaluasi kita atas alternatif yang tak dipilih. Dan yang ketiga adalah tidak memikirkan atau membicarakan tentang keputusan. Baik, di sini saya Syafira Damayanti akan melanjutkan materi mengenai menghindari inkonsistensi atau disonansi kognitif. Orang mengalami ketegangan psikologis ketika merasakan ketidakcocokan atau yang biasa disebut disonansi. Pertama itu tuh ada antara sikap dengan perilaku. Nah, yang kedua, 2 atau lebih keputusan. Nah, yang ketiga ada 2 atau lebih sikap. Ketegangan ini tuh dinamakan dengan disonansi kognitif. Setiap kali kita harus memutuskan antara 2 atau lebih pilihan, pilihan yang akhir tuh akan inkonsisten sampai tingkat tertentu dengan beberapa keyakinan atau tindakan kita sebelumnya. Nah, inkonsistensi ini menimbulkan perasaan emosi atau tidak nyaman atau yang biasa disebut dengan disonansi. Akibatnya, kita terpaksa mereduksi disonansi ini dan menghindari ketidaknyamanan. Nah, di sini tuh ada 3 cara untuk mereduksi disonansi. Yang pertama, meningkatkan evaluasi kita atas alternatif pilihan. Seperti misalnya kita membuat sebuah pernyataan, contohnya, ini baju terbaik yang pernah aku beli. Nah, yang kedua, menurunkan evaluasi kita atas alternatif yang tak kita pilih. Contohnya, baju yang tak aku beli itu kemahalan. Nah, yang ketiga tuh tidak memikirkan atau membicarakan tentang keputusan. Contoh kalimat pernyataannya misalnya, aku sudah beli baju, ya sudah. Nah, ada beberapa penyebab di semua kultur berusaha untuk mereduksi disonansi. Salah satunya nilai atraktif dari harmoni, konsistensi, dan pandangan dunia yang bermakna. Nah, untuk menghindari frustasi, kita mungkin memutuskan hubungan dengan seseorang yang tidak kita sukai dan tidak kita setujui, dan mulai mengabaikan bukti-bukti yang inkonsisten dengan keyakinan kita. Boleh di next slide? Nah, di slide selanjutnya kita akan membahas mengenai dogmatisme psikologis. Apa sih itu dogmatisme? Dogmatisme adalah kecenderungan untuk sangat selektif, kaku, dan tidak fleksibel dalam menganut pendapat dan perilaku. Ini merupakan gabungan sikap dan keyakinan yang kuat, biasanya diorganisasikan pada satu ide sentral. Ide ini tuh mempunyai otoritas atas individu dan menyebabkan intoleransi terhadap orang lain atau terhadap suatu isu. Nah, individu yang dogmatik memiliki cara berpikir dan bertindak yang terbatas. Dia tuh biasanya bersikap kaku terhadap pendapat orang lain dan menerima orang yang sepaham secara tidak kritis. Nah, individu dogmatik ini biasanya menolak orang-orang yang tidak sepakat dengannya dan kesulitan mengasimilasi informasi baru, sehingga dogmatisme dan nilai demokratis berkorelasi negatif. Nah, Oliver Feldman tahun 1996, seorang periset Israel yang tinggal dan bekerja di Jepang, dia tuh membandingkan dogmatisme politik dari Amerika Serikat, Italia, dan juga Jepang. Pejabat publik di Jepang kurang dogmatik ketimbang polisi Italia, namun lebih dogmatis ketimbang Amerika Serikat. Temuan ini dijelaskan dalam konteks perbedaan sistem politik di negara yang diteliti. Di Italia, pada saat survei itu dilakukan ada 8 partai politik besar, dan masing-masing mengajukan doktrin politik dan falsafah hidup yang berbeda-beda. Nah, tekanan ideologis dalam kelompok partai-partai politik itu sangat tinggi. Di Amerika Serikat, ada 2 partai politik diorganisasikan tidak terlalu kuat dan sangat terdesentralisasi.
tekanan ideologis dalam kelompok yang tidak tinggi. Namun, peneliti berpendapat bahwa sistem politik Jepang memuat karakteristik sistem di Italia, dan Jepang juga memiliki solidaritas ideologis yang tinggi dan independensi dari partai pusat. Tetapi ada satu fakta yang harus dicatat, bahwasanya data sampel dari Amerika Serikat ini dikumpulkan dari level lokal, yang artinya hanya legislator negara bagian yang disertakan dalam studi ini. Nah, politik lokal biasanya berbeda dengan politik pada level nasional dan biasanya lebih pragmatis. Boleh di next slide. Nah, di slide selanjutnya ini ada mengenai atribut sosial. Atribut sosial yakni proses yang kita gunakan dalam menjelaskan dan mengidentifikasi sebab-sebab perilaku orang lain dan juga tindakan kita sendiri. Di berbagai negara, kita cenderung mengevaluasi positif orang dan objek yang kita suka, dan kita memandang negatif hal-hal yang tidak kita senangi, meski faktanya menunjukkan hal-hal itu tak seburuk apa yang kita duga. Nah, kelompok kita sendiri biasanya dipandang lebih heterogen, yakni terdiri dari elemen yang berbeda, ketimbang kelompok lain. Nah, orang di berbagai kultur cenderung menilai wajah yang punya bekas luka sebagai wajah yang kurang menarik, kurang ramah, dan juga kurang jujur, ketimbang wajah yang tanpa memiliki bekas luka. Baik subjek dari Korea maupun Amerika Serikat memandang orang dewasa yang baby face menginterpretasikan perilakunya dengan cara yang sama. Nah, di sini tuh ada riset di bidang komunikasi, psikolinguistik, dan juga psikologi sosial menyatakan bahwa orang cenderung memberi penilaian cepat atas orang lain berdasarkan aksen bicara mereka. Lebih jauhnya ketika aksen ucapan mempengaruhi evaluasi pendengarnya terhadap kompetensi, status sosial, daya tarik sosial, dan karakteristik karakteristik personal, seperti keterbukaan, kejujuran, atau ketegasan. Studi-studi di Amerika Serikat juga menunjukkan bahwa pembicara dengan aksen standar mendapat penilaian tinggi pada bidang intelektual, kekayaan, pendidikan, dan kesuksesan ketimbang aksen lainnya. Nah, penilaian atas ucapan ini dapat mengarahkan perilaku pendengarnya terhadap pembicara. Aksen bicara, menstimulasi stereotip negatif atau positif, menimbulkan respon tertentu, dan juga bahkan memicu perilaku diskriminatif. Namun, riset tentang atribusi sosial memberi beberapa bukti bahwa orang di berbagai negara, meski ada kesamaan, mengekspresikan atribusi yang berbeda. Misalnya, studi di mana orang Amerika Serikat dan juga Jepang dimintai untuk melihat wajah tersenyum dari kulit putih dan Jepang. Ia menilai seberapa menarik, cerdas, dan ramah wajah itu. Nah, orang Amerika biasanya memandang wajah tersenyum lebih tinggi pada 3 dimensi ini, sedangkan orang Jepang pada umumnya menilai wajah sebagai wajah yang ramah saja dan wajah netral sebagai cerdas. Itu menurut Matsumoto tahun 1994. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya yaitu di sini saya akan membahas mengenai atribusi sebagai locus control. Nah, salah satu dorongan psikologi yang paling kuat adalah kebutuhan kita untuk menjelaskan hal-hal di sekitar kita. Tanpa pemahaman, dunia akan tampak tidak aman, mengancam, dan berbahaya. Salah satu cara untuk memahaminya ialah dengan mencari penjelasan dari penyebab peristiwa di sekitar kehidupan kita. Jika kita bisa menjelaskan sebab akibat, dunia mungkin lebih dapat diprediksi dan karenanya lebih dapat dikontrol. Rotter 1966 menunjukkan bahwa secara teoritis orang dapat dibagi menjadi 2 kelompok umum. Yang pertama yaitu ada grup internal. Grup internal yaitu mereka yang punya kontrol internal, lebih memilih menjelaskan kejadian sebagai suatu yang dapat dipengaruhi oleh faktor internal yang dapat dikendalikan. Kemudian yang kedua yaitu kelompok lain atau grup eksternal.
yaitu mereka yang memiliki lokus kontrol eksternal lebih suka menjelaskan kejadian sebagai sesuatu yang dipengaruhi oleh faktor eksternal yang tak dapat dikendalikan. Telah ditunjukkan dalam sejumlah studi bahwa orang dengan lokus kontrol eksternal lebih mudah terlibat dalam upaya beresiko seperti berjudi ketimbang lokus internal. Karena itu, orang dengan lokus kontrol internal lebih mungkin menjadi aktivis politik, dan orang dengan lokus kontrol internal mungkin cenderung menjadi pasien yang sulit, sebab mereka kurang mau mengikuti saran dokter dibanding orang dengan kontrol eksternal. Orang dengan kontrol internal tidak mudah dibujuk dan cenderung memiliki motivasi prestasi yang lebih kuat ketimbang orang eksternal. Selanjutnya, publikasi awal tentang lokus kontrol ini memicu minat untuk menguji karakteristik lintas kulturalnya. Apakah orang di wilayah tertentu atau kultur tertentu menunjukkan lokus kontrol tertentu? Misalnya, dapatkah kita mengatakan bahwa pria Prancis lebih terkontrol secara eksternal ketimbang pria Cina? Atau apakah kultur kolektivis lebih mungkin untuk mengembangkan lokus kontrol eksternal pada anggotanya? Dan apakah kita termotivasi untuk lebih memilih tipe atribusi kausal dibanding tipe lainnya? Nah, mungkin tampaknya demikian. Misalnya, pikirkan tentang negara barat. Nah, kebanyakan orang yang lahir di negara barat dibesarkan untuk mempercayai bahwa orang dapat mengontrol nasibnya dan menentukan takdirnya. Masyarakat semacam itu umumnya mendukung atribusi disposisional dan tidak mendukung atribusi situasional. Tetapi, konsekuensinya adalah kita sering melakukan kesalahan dengan melebih-lebihkan estimasi tingkat kontrol yang kita miliki dan meremehkan dampak dari faktor eksternal yang berada di luar kendali kita. Dengan kata lain, kita tidak memiliki kontrol atas orang dan peristiwa pada level seperti yang kita percayai. Meskipun demikian, membuat atribusi disposisional memberi kita ilusi kontrol yang aman. Nah, meskipun ada beberapa pengecualian, individu dari barat lebih mungkin menunjukkan lokus kontrol internal ketimbang orang non-barat. Karena apa? Karena orang barat umumnya tidak suka dengan pemerintahan yang terlalu kuat atau kekuatan eksternal. Dan mereka juga memiliki sumber daya material yang membuat mereka kurang bergantung pada faktor-faktor eksternal tersebut. Misalnya, seseorang diperkirakan memiliki lokus kontrol eksternal karena dia miskin dan tinggal di daerah pedesaan yang dikuasai oleh pemerintah otoriter. Tetapi, orang ini adalah seorang ayah, suami, kakak, dan pencari nafkah keluarga. Jadi, peran yang sebenarnya mengindikasikan lokus kontrol internal. Selanjutnya yaitu mengenai atribusi kesuksesan dan kegagalan. Prevalensi penjelasan eksternal atau internal tentang perilaku orang itu telah diukur dalam studi mengenai bagaimana orang menjelaskan kesuksesan atau kegagalannya. Ditemukan bahwa secara lintas kultural, ketika orang menjelaskan mengapa individu sukses atau gagal, setidaknya ada 3 macam penjelasan yang biasanya dipakai. Itu menurut Fletcher and Ward 1988. Nah, ketiganya yaitu yang pertama ada kemampuan individu, yaitu aku punya keahlian atau aku tak punya keahlian. Yang kedua ada usaha, yaitu aku berusaha sekuat tenaga atau aku tak berusaha. Dan yang ketiga yaitu kesulitan tugas, yaitu itu tak terlalu sulit atau itu sulit sekali. Nah, jika seorang cenderung mengaku-aku kesuksesan personal dan menghindari tanggung jawab atas kegagalannya, dia menunjukkan bias yang berpusat pada diri atau bias diri. Nah, contohnya bisa dibayangkan jika kamu mengikuti suatu kursus bahasa Prancis, tapi kemudian memutuskan untuk keluar dari kursus itu. Nah, jika kamu mengatakan kegagalan kamu adalah dalam mempelajari bahasa Prancis disebabkan mungkin karena kurangnya waktu atau kesulitan tugas atau mengekspresikan bias diri. Selanjutnya, perubahan besar pada lingkungan sosial emigrasi dari negara
dapat mempengaruhi cara orang menjelaskan kesuksesan atau kegagalan mereka. Sebagai ilustrasi, wanita India akan menunjukkan an assuming bias dalam persepsi sosialnya. Akan tetapi, bias ini tidak tampak dalam respon imigran wanita India ke Kanada. Kesuksesan dan kegagalan diatribusikan ke penyebab internal. Nah, mungkin juga ini pengaruh norma masyarakat individualis itu mempengaruhi persepsi sosial wanita itu. Selanjutnya, tren berbeda dalam interpretasi keberhasilan juga dapat dijumpai di media. Peneliti sebuah studi membandingkan koran Amerika Serikat dan Hong Kong untuk mencari persamaan dan perbedaan dalam penggambaran pemenang dan pecundang di berbagai pertandingan olahraga. Nah, ditemukan bahwa jurnalis Amerika Serikat memuji atlet yang menang lebih sering ketimbang reporter Hong Kong, itu lebih jauh. Nah, orang di Amerika Serikat ini memberikan atribusi internal atas kesuksesannya. Sedangkan orang yang di Hong Kong tadi, reporter tadi lebih sering memberi atribusi eksternal atas kekalahannya. Selanjutnya, saya Nadila akan memaparkan mengenai persepsi diri. Orang dapat membedakan antara dunia di dalam dirinya dengan dunia di luar dirinya. Sifat individu dan situasi lingkungan akan membentuk persepsi diri melalui berbagai macam cara dan dapat merefleksikan karakteristik paling menonjol dari kultur. Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa banyak tendensi persepsi diri sama di antara negara-negara. Tentu saja ada perbedaan kultural di dalamnya. Sebuah studi yang dilakukan oleh Biswas dan Pandey pada tahun 1996 membandingkan persepsi diri pria dari 3 kelompok sosial di India. Responden diminta mengevaluasi kualitas hidupnya dan kemudian jawaban responden akan dipasangkan dengan status sosial ekonominya. Peneliti menemukan bahwa mobilitas sosial ekonomi ke atas diukur sebagai peningkatan pendapatan dan status pekerjaan tidak akan berpengaruh secara substansial terhadap citra diri atau persepsi tentang kasus sosialnya. Ada seorang responden yang mendapat lebih banyak uang ketimbang responden lainnya. Ia memiliki pekerjaan lebih bagus, gelar kependidikan yang lebih tinggi, tetapi masih memandang dirinya sebagai orang dari status rendah. Kesimpulannya, perubahan sosial ekonomi saja tidak selalu melahirkan perubahan cara orang memandang dirinya sendiri. Karena banyak juga masyarakat masih terbagi di antara garis-garis kelas, gender, etnis, dan juga kasta. Identitas lama mungkin lebih menonjol ketimbang identitas baru, meskipun ada perubahan signifikan dalam kehidupan banyak orang. Ada sebuah temuan yang menunjukkan korelasi antara individualisme dengan kolektivisme di satu sisi dan harga diri di sisi lainnya. Peneliti berpendapat bahwa dalam kultur kolektivisme yang mengharuskan kepekaan terhadap kebutuhan orang lain dan mendahulukan kepentingan kolektif ketimbang kepentingan diri sendiri, individu akan mengembangkan sikap menyukai diri. Akan tetapi, karena relatif lemahnya kontrol individual di dalam masyarakat kolektivisme, maka kultur ini mendorong orang menahan diri saat merasakan dirinya cukup kompeten. Di kultur individualis, sebaliknya, independensi dan privasi diri lebih ditekankan. Mungkin kompetensi berkaitan dengan status materi, mungkin juga kita harus melihat pada relasi sebab akibat sebaliknya. Level suka diri yang relatif rendah menyebabkan pemikiran dan perilaku kompensatoris yang mendukung individu untuk berprestasi, berproduksi, dan juga mencapai tujuan. Ada salah satu hipotesis populer yang berasal dari riset lintas kultural terhadap persepsi diri tentang adanya diri private dan diri publik. Diri private di sini mengindikasikan perasaan dan pikiran tentang diri untuk diri sendiri. Sedangkan diri publik adalah konsep diri dalam kaitannya dengan orang lain dan untuk orang lain.
Nah, apakah orang dari kultur kolektivisme menghasilkan deskripsi diri yang lebih berpusat pada kelompok atau kurang berpusat pada diri ketimbang orang dari kultur individualis? Dalam kultur kolektivisme dan kultur interdependensi, seperti orang Cina, Jepang, dan Korea, orang cenderung mengidentifikasi diri bukan sebagai entitas independen tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Ada pula opini populer bahwa dalam merespon globalisasi ekonomi dan kultural, kebanyakan orang akan beradaptasi dengan perubahan. Banyak orang mengembangkan dan sudah mengembangkan persepsi diri yang baru berdasarkan adat, ide, dan simbol lokal lama dengan adat, ide, dan simbol baru lintas kultural, seperti fashion, makanan, aktivitas waktu senggang, prinsip pendidikan, dan lain sebagainya. Akan tetapi, bagi beberapa orang, proses perubahan ini itu lebih sulit ketimbang bagi orang lain. Nilai, norma, dan perilaku baru tampaknya menakutkan dan menantang ketika dibandingkan dengan citra dan norma kultural lama yang lebih nyaman. Beberapa orang mungkin merasa dikucilkan dari kultur lokal dan kultur global, tidak termasuk dari kultur manapun, menurut Arnett pada tahun 2002. Nah, apakah norma sosial dapat mempengaruhi cara kita dalam memandang tubuh kita? Ada sebuah riset yang menunjukkan bahwa keserasian tubuh yang diakui sebagai ciri kecantikan tubuh atau wajah secara lintas kultural merupakan salah satu prediktor terkuat dari atribut kesehatan sebagaimana sistem kekebalan. Ada psikolog evolusioner yang mengatakan bahwa banyak dari preferensi visual kita mungkin punya akar evolusinya. Pandangan stereotip tentang berat badan tidak selalu ada di beberapa kultur di dunia. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada moderator atas waktu yang telah diberikan. Untuk selanjutnya akan kita bahas terkait dengan tugas dan juga keadilan dalam kultur individualisme dan juga kolektivis. Prinsip moral perilaku yang umum adalah universal, di mana ada interpretasi yang mungkin teman-teman udah pernah dengar terkait dengan jangan membunuh, jangan mencuri, dan juga jangan berbohong. Interpretasi prinsip ini dipengaruhi oleh adanya kultur, teman-teman, di mana ada dua pendapat dasar tentang moralitas itu tersendiri. Yang pertama adalah berdasarkan keadilan, yang menekankan otonomi individu dan juga hak pribadinya. Dikatakan bahwa otonomi dan juga hak personal semestinya imparsial dan dapat diaplikasikan ke setiap manusia. Pendapat ini juga didukung terutama di kultur individualis. Lalu yang kedua adalah pendapat berbasis kewajiban atau tugas, di mana kewajiban dan tugas ini didasarkan pada keyakinan bahwa kewajiban kepada orang lain adalah basis dari moral. Pendapat ini lazim banget di kultur kolektivis, misalnya dalam situasi eksperimental ketika partisipan itu diminta menilai perilaku orang lain. Subjek AS ini mendukung pilihan individual, sedangkan subjek India cenderung mendukung pada aturan dan juga norma. Menurut Miller pada tahun 1994, studi terhadap sikap guru Arab juga menunjukkan bahwa perasaan kewajiban personal ini kepada kelompok adalah faktor dominan dalam etika kerja guru. Lalu, apakah ada tren kultural dalam pendapat orang tentang distribusi sumber daya yang adil? Orang-orang cenderung menyukai kisah sukses tentang individu yang pada awalnya tak punya apa-apa, tetapi kemudian menjadi jauh lebih baik karena usahanya. Mitos dan kisah dongeng dari semua benua juga menunjukkan, teman-teman, adanya pola konsisten di mana tokoh baik adalah orang yang sukses karena usahanya, dan juga tokoh jahat adalah orang yang memperkaya dirinya dengan merugikan orang lain, atau bisa kita katakan dengan tidak melakukan apa-apa. Studi-studi empiris ini mendukung asumsi di mana orang di Amerika Serikat dan juga Australia memandang cerita tentang orang yang miskin kemudian menjadi orang yang kaya raya sebagai cerita yang bagus ketimbang kisah orang yang pada awalnya kaya lalu menjadi miskin. Nah, para psikologi politik menunjukkan bahwa ada setidaknya dua pendapat utama tentang keadilan, yaitu pertama, berdasarkan sudut pandang manfaat, di mana mereka menyatakan bahwa
individu itu harus punya akses ke sumber daya sesuai dengan keterampilan dan prestasinya. Nah, individu yang memberi kontribusi pada masyarakat dapat memperoleh manfaat yang jauh lebih besar dari masyarakat itu sendiri ketimbang orang lain yang lebih sedikit kontribusinya, apapun alasan yang diberikan. Lalu yang kedua berasal dari sudut pandang kebutuhan. Kan tadi manfaat, nah sekarang kebutuhan, di mana mereka ini menyatakan bahwa individu harus mendapat bagian keuntungan yang setara terlepas dari kelayakan mereka bagi masyarakat. Anak-anak, orang jompo, dan orang sakit mungkin tidak banyak memberi kontribusi bagi masyarakat, tapi mereka tuh juga berhak, teman-teman, untuk mendapat perlakuan yang sama dengan orang lain. Seperti apa yang mungkin kita pernah duga gitu, ada perbedaan nasional dalam cara setiap individu memandang keadilan terhadap distribusi sumber daya. Misalnya, kalau kita ambil mahasiswa di Amerika Serikat, mereka tuh lebih berorientasi terhadap manfaatnya ketimbang mahasiswa yang ada di Jerman, teman-teman. Dimana mahasiswa di Jerman ini, mereka lebih berorientasi terhadap kebutuhan. Nah, hasil survei nasional juga menunjukkan kalau ketika dibandingkan dengan mahasiswa Amerika Serikat, pemuda Jerman itu lebih mendukung pernyataan bahwa pemerintah itu harus menjamin satu standar hidup minimum untuk semua orang. Nah, lalu yang kedua, mereka itu mendukung pernyataan bahwa pemerintah itu harus memberi batas atas pada jumlah uang yang bisa diperoleh seseorang, dan orang itu harus membantu pihak yang membutuhkan, meskipun ini berarti mengambil dari orang yang memiliki berlebih gitu. Nah, sikap umum ini tuh bertanggung jawab atas jawabannya sendiri dan atau kesuksesan materinya. Bahkan di negara yang dapat kita katakan mirip dan prinsip pemerintahan itu demokratis, pendidikan dan tradisi sosialnya itu terdapat perbedaannya loh, baik itu substansial dalam cara orang memandang keadilan dan apa yang mereka anggap sebagai distribusi sumber daya yang fair, yang adil bagi keberlangsungan masyarakatnya. Nah, hal ini juga beberapa tahun kemudian ini survei ini lebih banyak gitu kan, lebih berkembang, dan lebih banyak juga warga yang menjadi skeptis terhadap kesejahteraan sosial dan pemberian bantuan pada orang yang lebih membutuhkan. Oke, mungkin bisa di next slide. Terima kasih. Selanjutnya adalah terkait dengan stereotip dan juga kekuatan generalisasi. Mungkin teman-teman udah nggak asing ya dengan dengan kata-kata stereotip, di mana stereotip ini jadi asumsi kita beberapa tahun kebelakang karena maraknya pembicaraan di masyarakat. Nah, apa sih stereotip? Nah, stereotip ini adalah asumsi, teman-teman, di mana kategoris yang kita berikan pada semua anggota kalangan tertentu. Stereotip itu kan ada yang positif dan juga ada yang negatif, sederhana dan juga beragam. Kadang kita yakinin dan juga kadang tidak. Kualitas-kualitas ini juga dapat bervariasi tingkatannya. Misalnya, dalam sebuah studi ditemukan bahwa masyarakat Australia meyakini stereotip positif tentang dirinya sendiri dan negatif tentang suku aborigin. Karena mereka kan ada dua, suku Anglo dan juga aborigin. Nah, mereka tuh memandang stereotip positif dan juga negatif terhadap dirinya masing-masing. Suku asli ini juga menganut stereotip yang baik, teman-teman, tentang Anglo-Australian dan hanya sedikit positif tentang diri mereka sendiri. Lalu proses persepsi sosial juga sering membuat kita menyederhanakan informasi dan mengkategorisasikan berdasarkan kelompok. Misalnya, orang Arab Israel memandang Yahudi sebagai lebih maju secara intelektual, tetapi orang Arab memandang dirinya sendiri lebih unggul secara sosial, merujuk pada persahabatan mereka, cinta, tradisi, keluarga, dan juga kolektivisme secara keseluruhan. Nah, keyakinan stereotip seperti ini tuh kebanyakan imigran atau imigran penjahat atau pernikahan antar ras, akan tetapi tidak stabil ketimbang sama ras atau semua orang Yahudi itu kaya. Mungkin diekspresikan dalam beberapa sehari-hari kita, meskipun faktanya sering banget nih stereotip ini tidak benar. Ada beberapa orang asing yang melakukan kejahatan dengan kata stereotip ini. Nah, perkawinan antar ras juga sama stabilnya dengan kawinan sesama ras. Ada juga orang Yahudi yang kaya dan ada juga yang miskin. Anggota suatu kelompok etnis mungkin menganut stereotip tentang dirinya sama seperti yang dipikirkan oleh orang lain, teman-teman, tentang kelompok mereka.
Kedua kelompok ini memandang banyak hal seperti Eropa kurang positif dalam etika kerjanya dan lebih individualis ketimbang imigran Cina yang lebih sosialis dalam mengevaluasi kesamaan dan juga perbedaan fenomena. Kita juga sering banget melakukan kesalahan setidaknya dalam dua hal nih teman-teman terkait dengan stereotip. Pertama, kita membiarkan perbedaan ini dikaburkan oleh persamaan, dan juga kedua, kita membiarkan kesamaan dikaburkan oleh perbedaan. Pertama, kita membiarkan perbedaan dikaburkan oleh persamaan, dan kedua, kita membiarkan kesamaan dikaburkan oleh perbedaan. Menarik banget ya. Nah, stereotip ini dalam kenyataannya menimbulkan kesan di mana kesamaan antara fenomena yang sebenarnya berbeda. Mereka yang memberi penilaian stereotip pada orang lain cenderung melebih-lebihkan persamaan di dalam kelompoknya dan meminimalkan variasi di dalam kelompok. Dengan kata lain, kita sebagai individu tuh kadang memandang anggota kelompok itu lebih mirip satu sama lain ketimbang sebenarnya, dan pada saat yang sama kita tuh nggak bisa melihat gitu adanya perbedaan di antara mereka. Lebih jauh lagi teman-teman, kelompok yang kita suka dan yang tidak kita suka akan dilihat lebih berbeda ketimbang yang sebenarnya. Seperti dapat dilihat dalam bentuknya yang paling ekstrim nih teman-teman. Proses ini tuh merupakan komponen utama yang mendasari adanya prasangka, bigotri, Calvinisme, rasisme, seksisme, ageisme, dan sebagainya. Di mana semua orang terutama yang di luar kelompok dianggap sama, sedangkan individualitasnya sama sekali tidak diperhatikan. Misalnya dalam konseling lintas kultural, beberapa terapis mungkin tidak menghormati atau mengakui adanya perbedaan setiap klien individual gitu. Sayangnya terapis ini mungkin menganggap seorang klien dari latar belakang sosial kultural sebagai sama seperti semua klien dari kelompok tersebut. Dengan demikian, semua klien dari kelompok yang sama dianggap tak berbeda dan tak bervariasi. Padahal sesungguhnya kita itu udah belajar juga kalau setiap klien itu memiliki pengalaman, memori, perasaan, persepsi, nilai, keyakinan, lalu juga harapan, rasa takut yang mungkin berbeda. Nah, banyak banget terapis ini tuh memandang mereka hanya dari kacamata stereotip, di mana mereka tuh akhirnya melihat seperti maraknya orang Korea, orang dengan individu kulit hitam, Yahudi, Latin, lalu juga Arab, itu tuh berbeda gitu. Nah, dalam situasi terapi ini tuh memukul rata jadi terapisnya untuk diagnosis dan perawatannya. Nah, hal ini gak baik ya teman-teman. Diharapkan kita tidak menerapkannya ketika nanti ke depannya melakukan, tidak mengaplikasikannya. Stereotyping ini berarti kita memberi penilaian yang keliru, akan tetapi kita juga harus berhati-hati dan jangan mengabaikan kemungkinan banyaknya aspek atau dampak yang akan ditimbulkan. Mungkin teman-teman bisa sering mendengar gitu, Anda tidak bisa membandingkan dua orang ini karena mereka sama sekali berbeda satu sama lain. Sama halnya dengan orang kulit putih dan juga kulit hitam, kita tuh nggak bisa menyamaratakan, memukul rata terkait dengan dua individu yang berbeda tersebut gitu. Di sini kita akan melihat ilustrasi nyata dari seseorang yang melakukan kekeliruan dengan mengabaikan persamaan antara individu dan hanya melihat perbedaannya saja. Jadi ada pendapat kalau misalnya seseorang itu nggak boleh sama sekali memberi penilaian stereotip. Nah, ini sama banget dengan artinya kita tuh hanya melihat perbedaan semata dengan bersikeras memegang pendapat. Seorang praktis akan tetap tidak bisa melihat kemungkinan adanya persamaan di dalam sebuah kelompok dan di antara kelompok manusia. Demikian pula psikoterapis yang bersikeras dengan keyakinan bahwa stereotip ini harus dipukul rata itu salah dan akan membuat akan mengorbankan jawaban dan perspektifnya untuk menghasilkan jawaban yang nantinya tidak akan diterima oleh klien tersebut. Akibatnya pengalaman hidup universal dan mendalam yang intrinsik pada kondisi individu seperti kebutuhan, diterima, empati, harga diri akan merasa diremehkan. Mereka akan merasa diabaikan dan akan merasa dirinya tuh tidak apa-apa dan akhirnya akan merusak kesehatan mental mereka. Nah, apakah mungkin sih kita untuk mengeliminasi stereotip ini? Menurut riset skeptis pada tahun 1989,
ada kemungkinan untuk mereduksi pengaruh stereotip pada penilaian sehari-hari, di mana diversitas manusia bisa jadi lebih banyak ketimbang kesamaannya. Ada orang Arab, ada Jepang, Indonesia, Amerika yang berbeda tingkatannya gitu. Ada yang melek huruf dan buta huruf, ada yang memang mudah marah, mudah senang, atau sering berpergian dan jarang berpergian. Orang-orang memiliki kepribadian yang unik sulit diletakkan dalam satu kategori stereotip. Lalu apa yang kita perkirakan tentang individu boleh jadi tidak cocok dengan pribadi yang sesungguhnya dengan individu itu sendiri. Mungkin hal itu akan kita jumpai gitu di inkonsistensi di dunia ini. Tapi sebaiknya secara langsung kita belajar bahwa kita harus menerima keberagaman dan harus respect our culture untuk satu sama lain. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Materi terakhir tentang karakter nasional. Karakter nasional ini digambarkan sebagai suatu ciri perilaku individu dan juga psikologi seseorang yang dianggap menonjol pada satu kelompok bangsa. Seringkali kita melihat individu dari beberapa negara itu sebagai sosok yang baik dan sopan, tetapi individu dari beberapa negara tetangga itu dianggap kurang sopan. Nah, dalam beberapa pendapat tersebut, ini tuh berkaitan dengan kejadian yang khas, yaitu sebagian besar yang mungkin berakar dari sejarah yang panjang. Namun, beberapa pendapat lain menganggapnya sebagai sebuah lelucon. Nah, fakta-fakta yang dominan serta sensasional ini dibuat oleh sebuah media atau pengalaman individual yang akan menciptakan stereotip yang dipersatukan dengan karakter nasional. Pandangan tentang karakteristik nasional juga terlihat dalam literatur. Nah, terlihat pula juga pada pemberian kesan atas sejarah. Nah, lalu disebarluaskan deh melalui suatu lelucon itu. Nah, yang akhirnya diperkuat dengan cerita dari para pengembara. Nah, selama berabad-abad ada sebuah keyakinan bahwa budi pekerti dari suatu bangsa ini berhubungan dengan keadaan. Seperti pada sejumlah negara, biasanya masyarakatnya itu terdiri dari orang yang berkulit putih, kemudian berdarah panas. Serta pada sejumlah negara lain itu ada yang beberapa masyarakatnya terdiri dari orang yang berkulit putih tetapi berdarah dingin. Kemudian perang yang terjadi antar dua negara, kemudian perang tentang kebijakan kolonial, terus juga ada fakta khusus, ada keyakinan rakyat, serta liputan sensasional ini oleh pihak media. Nah, hal tersebut ini dapat menciptakan dan mempertahankan stereotip yang dipersatukan dengan karakter nasional. Usai sudah rangkaian materi yang telah kami paparkan. Kemudian ada kesimpulan dari materi ini, yaitu kognisi sosial adalah proses yang kita alami saat menginterpretasikan, mengingat dan menggunakan informasi tentang dunia dan diri kita sendiri secara umum, pengalaman masa lalu dan menggunakannya untuk penilaian sekarang. Sikap cenderung berubah-ubah, tetapi ada sikap lain yang merepresentasikan pandangan penting tentang kehidupan. Titik pandang itu dinamakan nilai-nilai atau value. Nilai-nilai adalah sikap yang merefleksikan prinsip standar dan kualitas yang dianggap oleh individu sebagai sesuatu yang paling diharapkan atau tepat. Nilai itu adalah pandangan yang mapan, bahwa perilaku spesifik atau tujuan lebih disukai ketimbang perilaku atau tujuan lain. Prevalensi penjelasan eksternal atau internal tentang perilaku orang telah diukur dalam studi mengenai bagaimana orang menjelaskan kesuksesan atau kegagalannya. Jika seseorang cenderung mengaku-aku kesuksesan personal dan menghindari tanggung jawab atas kegagalannya, dia akan menunjukkan bias yang berpusat pada diri atau bias diri. Privat diri mengindikasikan perasaan dan pikiran tentang diri untuk diri sendiri. Dalam kultur kolektivisme dan kultur interdependence, orang cenderung mengidentifikasi diri bukan sebagai entitas independen, tetapi sebagai bagian dari kelompok sosial. Nilai, norma, dan perilaku baru tampaknya menakutkan dan menantang ketika dibandingkan dengan citra dan norma kultural lama yang lebih nyaman. Akibatnya, pengalaman hidup universal dan mendalam yang intrinsik pada kondisi manusia, seperti kebutuhan cinta, diterima, empati, harga diri, atau makna akan diremehkan, diabaikan, atau hal khas ditolak. Fakta-fakta yang dominan serta sensasional di media atau pengalaman individual akan menciptakan stereotip yang dipersatukan dengan karakteristik nasional. Hal tersebut dapat menciptakan dan mempertahankan stereotip yang dipersatukan dengan karakteristik nasional. Sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya kami mohon maaf. Sebelumnya, apakah ada yang ingin ditanyakan?
kelompok kami menyediakan 2 slot pertanyaan. Bagi para penanya yang tercepat, bisa raise hand atau tulis di kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.